Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, sejumlah rekan para terpidana memasang spanduk dukungan. Rencananya warga Kelurahan Karya Mulia juga akan menggelar doa bersama. Sejumlah rekan dan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal memasang sejumlah spanduk di beberapa titik di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Spanduk tersebut bertuliskan dukungan bagi ketujuh terpidana seumur hidup yang akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada Rabu esok. Pemasangan spanduk ini dilakukan sehari jelang sidang PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam rangka mendukung teman kita yang akan menjelang sidang PK. Kebetulan besok juga kita mau mengadakan doa bersama keluarga 7 terpidana dan seluruh warga kampung Saladara dan sekitarnya. Harapannya PK berjalan lancar, dikabulkannya PK 7 terpidana. Warga Karya Mula, terutama teman-teman terpidana berencana akan menghadiri sidang PK para terpidana sebagai bentuk dukungan kepada mereka yang dinilai tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jalannya sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina dan Eki, sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi di sana. Selamat siang Faisal. Faisal, bagaimana jalannya persidangan kali ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, memang untuk persidangan daripada PK terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki memang agak sedikit keterlambatan karena kan memang tadi sempat ada perdebatan antara majelis hakim dan juga kuasa hukum daripada 6 terpidana, di mana tadi majelis hakim sebelumnya memutuskan bahwa sidang ini akan digelar secara tertutup karena kan ada unsur asusila, namun dari pihak terpidana sendiri tidak setuju dan juga menginginkan agar sidang daripada PK terpidana ini terbuka untuk umum. Dan nampaknya untuk saat ini sidang baru saja dimulai dan hakim juga memutuskan bahwa sidang ini dibuka untuk umum dan juga bisa langsung disaksikan secara langsung oleh masyarakat yang datang ke sini maupun yang menonton dari rumah melalui siaran televisi. Dan untuk pada hari ini, Zila dan juga pemirsa, sidang beragendakan pembacaan memori PK dari pihak pemohon atau dalam hal ini pihak dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana 6 terpidana memang secara langsung hadir ke Pengadilan Negeri Cirebon, mulai dari Rivaldi, kemudian juga Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, kemudian Supriyanto. Dan untuk yang berada di dalam adalah terpidana Rivaldi terlebih dahulu yang dimana masuk ke ruangan ini terlebih dahulu. Nampaknya nanti kemungkinan akan dipanggil kembali ke 5 terpidana lainnya untuk ikut ke dalam ruang sidang cakra untuk menjalani sidang peninjauan kembali atau PK hari ini. Kemudian juga Zila dan juga pemirsa, memang untuk hari ini yang tadi kami sampaikan agendanya hanyalah pembacaan memori PK dan untuk sejumlah persiapan lainnya di sidang-sidang berikutnya memang sudah dipersiapkan dengan matang oleh pihak kuasa hukum daripada terpidana, seperti misalnya novum, kemudian juga sejumlah orang saksi ahli, baik itu saksi ahli maupun saksi fakta, di mana tadi dikatakan oleh Oto Hasibuan selaku kuasa hukum daripada 6 terpidana bahwa akan ada sekitar 30 saksi fakta dan juga 20 saksi ahli yang dihadirkan di dalam sidang PK ini. Kemudian dapat kami informasikan pula, Zila dan juga pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah kemana satu terpidana lainnya, yakni Sudirman. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Oto Hasibuan kepada kami awak media di sini, dikarenakan memang untuk sidang daripada PK Sudirman ini akan berlangsungkan atau digelar secara terpisah yang kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 25 nanti. Dikarenakan memang untuk terpidana Sudirman pengajuan PK-nya ini berbeda atau secara terpisah dilakukannya atau diajukannya dengan 6 terpidana lainnya. Kita nantikan Zila memori PK yang akan disampaikan pada hari ini dan juga sejumlah novum yang akan menjadi amunisi daripada 6 terpidana dalam PK ini. Zila, kembali ke Anda. Baik Faisal, lalu apakah kerabat dan juga keluarga ikut hadir dari terpidana ini ikut hadir dalam sidang kali ini?
Ya, Zila dan juga pemirsa, untuk para kerabat atau keluarga dari terpidana memang hadir pula secara langsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana tadi pagi kami juga melihat adanya ibu dari terpidana Rivaldi yang ikut menyaksikan langsung jalannya sidang PK ini, dan juga tadi sempat menjenguk daripada Rivaldi yang sebelum memasuki ruang sidang ini sempat dimasukkan ke dalam ruang tahanan PN Cirebon. Kemudian juga ada sejumlah hal lainnya yang memang datang, atau sejumlah kerabat lainnya maksud kami yang datang ke Pengadilan Negeri Cirebon. Mulai dari tadi ada Saka Tatal bersama dengan teman-temannya juga ikut hadir ke PN Cirebon. Kemudian juga untuk Peggy Setiawan pun juga tadi dari pantauan kami pun juga hadir untuk memberikan dukungan untuk 6 terpidana yang memang akan menjalani sidang PK-nya pada hari ini. Zila. Lalu Faisal, tadi Anda sampaikan bahwa yang sedang menjalani sidang ini adalah Rivaldi begitu ya. Lalu bagaimana dengan terpidana lainnya? Apakah di hari ini juga atau seperti apa? Ya Zila, ini kita akan menunjukkan adalah kelima terpidana yang akan memasuki ruang persidangan di mana akan menyusul daripada Rivaldi yang sudah berada di dalam. Ini ada Eka Sandi, kemudian juga Eko Ramdhani, ada Hadi Saputra, ada Jaya, dan juga ada Supriyanto yang memang sebentar lagi akan memasuki ruang sidang Cakra, di mana tempat digelarnya sidang peninjauan kembali daripada ke-6 terpidana yang hari ini menjalani sidang perdana atau PK untuk mengajukan keadilan baginya, dikarenakan memang ke-6 terpidana merasa tertuduh atas tuduhan pasal pembunuhan berencana yang divonis terhadap seluruh terpidana ini. Dan kemudian juga Zila dan juga pemirsa, dalam kasus ini memang atau dalam novum ini memang sudah disiapkan segala bentuk macam novum untuk menjadi amunisi di mana yang akan disiapkan dalam PK ini. Di antaranya adalah keterangan daripada AEP yang memang berubah-ubah, dan juga keterangan terbaru AEP yang mengatakan bahwa dirinya diarahkan pada saat itu oleh Ibtu Rudiana. Kemudian juga keterangan daripada teman dari Vina, Widi, dan juga yang lainnya yang mengatakan bahwa pada saat kejadian pada pukul 10 malam masih berhubungan secara langsung melalui pesan SMS dengan Vina, dan ada sejumlah novum lainnya yang memang akan dihadirkan atau akan dibawa di dalam PK ini. Zila. Baik Faisal, dan kita akan lihat apa saja fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti. Terima kasih Faisal, kita akan tunggu update dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya jelang sidang perdana peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki, tim kuasa hukum bersama keluarga terpidana beserta Saka Tatal mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan mereka ini untuk memberikan dukungan kepada ke-6 terpidana yang akan menjalani sidang pada tanggal 4 September mendatang. Salah satu keluarga terpidana kasus Vina Eki ditemani tim kuasa hukum mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Selain menjenguk, kedatangan keluarga tim kuasa hukum guna memberikan dukungan jelang sidang perdana peninjauan kembali yang akan berlangsung pada 4 September mendatang. Selain tim kuasa hukum, mantan terpidana kasus Vina Eki, Saka Tatal, juga hadir untuk memberikan dukungan kepada 6 terpidana. Jadi Saka kan udah bebas, Saka nggak pengen tinggal diem aja, pengen tidur enak-enakan. Saka pengen bersuara dan kepengen orang-orang yang tidak bersalah itu bebas. Tanggal 4 besok kan sidang pertama ya. Ya tentunya kita memberikan masukan kekuatan untuk persiapan dalam rangka sidang pertama peninjauan. Sementara itu, tim kuasa hukum Pradi mewakili salah satu terpidana Sudirman untuk mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sudirman yang sudah mencabut kuasa hukum yang ditunjuk Polda Jabar sempat mengalami kesulitan untuk PK lantaran tak bisa ditemui saat masih ditahan di Polda Jabar. Dengan PK Sudirman ini, menandakan bahwa semua terpidana kasus Vina Eki yang berjumlah 7 orang sudah mengajukan PK. Dalam rangka untuk mendaftarkan peninjauan kembali dan menyerahkan memori PK untuk terpidana ke-7 Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan mendapatkan akte PK, pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Pradi. Sebelumnya,
6 terpidana lainnya yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Rivaldi telah lebih dulu mengajukan PK dan kini menunggu sidang perdana pada 4 September mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro gelar aksi solidaritas atas Kemenkes yang menghentikan program pendidikan dokter spesialis dan dekan FK Undip. Sementara seorang mahasiswa PPDS Undip juga membantah adanya pemalakan puluhan juta rupiah. Berpakaian serba hitam, mahasiswa dan dosen FK Undip protes langkah Kemenkes yang menghentikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi sejak 14 Agustus lalu. Selain itu, aktivitas dekan FK Undip, Dr. Rijan Wisnu Prajoko, sebagai dokter kanker dan dosen PPDS RSUP Dr. Karyadi juga dihentikan sejak 28 Agustus. Penghentian ini merupakan imbas kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, seorang mahasiswi PPDS anestesi yang bunuh diri karena dugaan perundungan. Undip berkomitmen untuk membuka investigasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, seluruhnya, dan membuka untuk dibuka saja seluruhnya. Kami berkomitmen demikian. Kepada semua pihak, silahkan untuk melakukan investigasi ke dalam. Kami tidak ada yang kami tutup-tutupi. Namun kami juga berharap bahwa nanti hasilnya akan berkeadilan untuk seluruhnya. Sementara, seorang mahasiswa PPDS anestesi Fakultas Kedokteran Undip membantah adanya pemalakan dokter senior ke junior. Terungkap dari hasil investigasi Kemenkes, diketahui almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari dipalak oleh dokter seniornya 20-40 juta rupiah. Pemalakan itu tidak ada. Iuran itu mas? Iuran ke seseorang itu tidak. Kalau iuran angkatan dalam urusan untuk makan, rumah tangga, beli aqua, untuk minum sendiri, nah, itu biar diatur. Berapa nilainya? Kalau nilainya, saya bukan angkatan sama dia ya. Yang 40 juta itu 40 juta benar nggak sih? 40 juta itu coba konfirmasi ke Apa? dikonfirmasi ke itu mas. Konfirmasi kemana mas? Bagaimana? Konfirmasinya yang kemana 40 juta itu? Kalau konfirmasinya ke teman angkatannya ya, bendaharanya. Guru Besar FK Undip Semarang menambahkan, sistem PPDS di Indonesia adalah bentuk perbudakan modern atas nama pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sistem PPDS yang ada di Indonesia saat ini, mereka bekerja untuk pelayanan rumah sakit, hasilnya diterima oleh rumah sakit semuanya, tapi mereka tidak terima gaji, itu bentuk perbudakan modern atas nama pendidikan dan pelayanan kesehatan. Itu jelas perbudakan, mereka kerja nggak digaji, nggak ada ikatan kepegawaian, sehingga tidak ada kesejahteraan, apalagi makan nggak dapat, ditambah lagi beban bayar parkir. Oke. Profesor Zainal Mutakin juga menyarankan jumlah perawat di rumah sakit harus ditambah untuk mengurangi beban kerja mahasiswa PPDS. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.